Puluhan rumah di dua desa di Pantura, Subang, Jawa Barat rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang disertai hujan deras menyebabkan atap rumah warga terangkat dan sejumlah pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Angin puting beliung menerjang Desa Tanjung Tiga dan Desa Muara di Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam video amatir terlihat angin menyapu atap rumah warga. Kepanikan warga sempat terjadi saat angin puting beliung datang. Angin kencang disertai hujan deras ini mengakibatkan 14 rumah warga di Desa Tanjung Tiga rusak. Sementara di Desa Muara, 60 rumah warga mengalami kerusakan sedang dan ringan. Bahkan akibat hembusan angin yang begitu kuat, atap baja ringan sebuah toko terlempar hingga 20 meter. Selain rumah warga, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Kena angin puting beliung, disertai hujan dan petir. Yang kena atap terbang. Terus pohon-pohon bertumbang. Kurang lebih jam 5 sore itu hujan bercampur angin sangat kencang ya mengakibatkan kurang lebih ada 60-an rumah, tapi ya semuanya itu rusak sedang, rata-rata di atap. Cuman yang di barisan sini nih, ini dampak dari baja ringan yang terbang dari sebelah, ya kurang lebih terbangnya sampai 20 meter menimpa ke atap-atap rumah tetangga gitu, warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saat ini warga mulai melakukan perbaikan atap rumah yang rusak ringan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara itu di Balai Desa di Pasuruan, Jawa Timur, rusak disambar petir. Sejumlah ibu kerja bakti untuk membersihkan reruntuhan material di pendopo Balai Desa. Baldek, ajur mumur. Acur. Seperti inilah kondisi pendopo Balai Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur setelah tersambar petir. Atap genting, rontok dan plafon terbuat dari bambu jebol akibat kerasnya sambaran petir. Bahkan wifi dan kabel listrik jebol. Menurut perangkat desa, ada 5 sambaran petir cukup keras dan yang paling terakhir menyambar atap genting pendopo Balai Desa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena kondisinya sepi. Petirnya ini keras gitu maksudnya? Keras sekali. Keras. Bukan satu kali, hampir 5 kali. 5 kali ya? 5 kali. Ya, langsung nyambar balai desa ini, Pak? Langsung nyambar balai desa. Ini kejadiannya. Iya. Tapi beruntungnya itu tidak ada perangkat dan warga yang... Kemudian biasanya ini banyak kegiatan, anak TK, anak PAUD. Kemudian itu hari Jumat, jam 10 sudah nggak ada. Sementara sejumlah mak-mak bekerja bakti membersihkan puing material pendopo sebagai bentuk kepedulian. Rencananya Balai Desa akan diperbaiki dalam waktu secepatnya dengan dana swadaya agar genting tidak bocor di saat musim hujan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan tinggi berakibatkan debit air naik. Usai diguyur hujan deras Jumat siang, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Tidak ada letusan yang terjadi dari Gunung Semeru sebelum terjadinya banjir lahar dingin. Namun banjir lahar dingin terjadi karena intensitas hujan yang tinggi akibat naiknya debit air. Kepulan asap hasil letusan sekunder membumbung tinggi melintas di jembatan Limpas Sumber Langsep. Fenomena letusan sekunder terjadi ketika material banjir lahar hujan yang dingin bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas di dasar sungai. Reaksi ini menghasilkan uap dan asap tebal. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan.
Diduga remblong, truk tronton pindah jalur dan menabrak kendaraan lain di ruas tol ABC dalam kota Semarang, Jawa Tengah. 2 korban tewas, sejumlah orang luka-luka akibat kecelakaan beruntun. Kecelakaan bermula ketika truk tronton mengangkut seng mengalami remblong berakibat sopir tak mampu mengendalikan laju truk. Truk membanting pengemudi berpindah ke jalur berlawanan sehingga menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 2 mobil. Pengemudi mobil dan konektur truk tronton tewas. Muatan truk berupa seng berhamburan di jalan tol mengakibatkan kemacetan parah dari dan menuju kota Semarang. Polisi memeriksa saksi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Pasca jatuhnya pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi. Sementara jadwal evakuasi masih menunggu hasil penyelidikan selesai. Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyelidiki jatuhnya pesawat komersial GA Airfan dengan nomor registrasi PKWMP di area persawahan Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat. Tim KNKT turun langsung ke lokasi pada Sabtu pagi bersama petugas Kementerian Perhubungan serta pihak perusahaan yang terlibat dalam operasional pesawat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh dengan meneliti sejumlah bagian penting pesawat mulai dari kokpit, baling-baling depan, sayap, hingga interior. KNKT menyerahkan proses evakuasi pesawat kepada maskapai Wise Air. Manajer Pelayanan dan Keselamatan Wise Air, Agus Nugraha, menyampaikan evakuasi pesawat belum bisa dipastikan waktunya karena masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak asuransi dan otoritas terkait. Karena kami menunggu dari timnya mereka. Kami sudah kirim foto, kita sudah kirim data-data semua. Nah, timlah mereka yang akan menentukan. Jadi kami hari ini masih tetap berada di sini untuk menunggu dari teman-teman dari asuransi. KNKT sudah menyatakan pesawat ini tidak layak terbang. Berarti pemeriksaan KNKT sudah selesai juga hari? Pemeriksaan KT secara fisik, Pak. Secara fisik sudah cukup. Sudah cukup? Ya, tapi untuk selanjutnya kan mereka akan meneliti kenapa ini bisa terjadi. Bukan siapa yang salah, tapi kenapa ini bisa terjadi. Pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan hasil akhir dari KNKT bukan menyalahkan, tapi memberikan satu rekomendasi untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Hasil penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai faktor penyebab jatuhnya pesawat, sekaligus menjadi dasar bagi maskapai dan otoritas penerbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. 5 awak pesawat Wise Air yang jatuh di Karawang akhirnya dipindahkan ke salah satu hotel di wilayah Purwakarta. Mereka dipindahkan untuk proses pemulihan setelah menjalani perawatan awal. Lima korban selamat jatuhnya pesawat Wise Air dipindahkan ke hotel untuk sementara waktu. Selanjutnya, kelima awak pesawat akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing setelah kondisi mereka dinyatakan membaik. Seluruh awak pesawat dilaporkan mengalami syok dan kelelahan. Kelimanya tidak mengalami cedera berat yang membutuhkan penanganan medis intensif. Dari kelima, secara umum baik-baik saja. Ada satu, yaitu pilotnya, karena memang masih shock, jadi tekanannya, tensinya agak tinggi. Tapi secara umum sih baik-baik saja. Hingga saat ini, pihak maskapai belum memberikan keterangan terkait detail insiden yang menyebabkan pesawat tersebut terjatuh. Namun pihak keamanan dan petugas lapangan sudah melakukan pengamanan di area kejadian. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dijadwalkan segera melakukan penyelidikan untuk investigasi penyebab jatuhnya pesawat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.